Halo guys, selamat datang di CV Movie Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film dari Warner Bros yang berjudul Full Metal Alchemist Hagane no Ren Kenjutsushi. Dan sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya guys, agar Sobat Movies menjadi yang pertama tahu tiap kali ada updatean video terbaru. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya ya. Cerita diawali dengan scene di mana ada dua orang bocah yang bernama Edward, Elric, dan Alphonse sebagai pemeran utamanya. Di suatu hari, Ed dan Al sedang berlatih kemampuan alkemis mereka guys. Untuk sekedar info, agar Sobat Movies tidak kebingungan memahami video ini, alkemis merupakan ilmu yang dapat memahami struktur suatu benda, menghancurkannya, lalu membentuknya kembali. Dan prosesnya itu disebut dengan transmutasi. Lanjut pada ceritanya ya guys. Di sana terjadi sebuah percakapan ringan dengan ibunya mengenai keberhasilan latihan mereka. Tidak lama berselang, ketika Ed dan Al sedang asik bermain, ibunya secara tiba-tiba jatuh pingsan dan akhirnya pun meninggal karena penyakit yang dideritanya guys. Kini tinggallah mereka sebatang kara tanpa mengetahui keberadaan ayah mereka. Seketika Ed pun berkata kepada Al bahwa ia pernah melihat di dalam buku alkimia terdapat sesuatu tentang manusia buatan. Akan tetapi, di dalam dunia alkemis, itu merupakan hal yang tabu dan dilarang. Meskipun hal tersebut dilarang, mereka tetap melakukannya demi menghidupkan kembali ibunya. Dan disinilah mulai hal yang tidak diinginkan terjadi. Akibat dari transmutasi tersebut, Ed kehilangan adiknya. Karena prinsip dasar transmutasi manusia itu adalah pertukaran setara, di mana untuk menukar jiwa yang telah mati, dibutuhkan jiwa yang lain sebagai tumbalnya guys. Tidak ingin kehilangan adiknya, Ed pun melakukan transmutasi manusia lagi. Akan tetapi, karena tumbal yang diberikan hanya lengan dan kakinya Ed, yang bisa kembali dari adiknya hanyalah jiwanya saja. Dan jiwa Al yang telah kembali itu akhirnya disegel dalam sebuah baju zirah. Scene pun beralih, di mana Ed dan Al yang telah tumbuh dewasa sedang memburu seorang pria yang memiliki kemampuan alkemis dari sebuah batu bertuah atau batu filosofi. Konon katanya, batu bertuah tersebut memiliki kekuatan misterius yang dibutuhkan Ed untuk mengembalikan tubuh Al yang hilang. Di saat Ed bertarung dengan pria itu, kita bisa melihat bahwa Ed telah memiliki lengan dan kaki palsu prostesis mekanis. Dari situlah kenapa ia dijuluki sebagai alkemis full metal guys. Dalam perkelahian tersebut, tiba-tiba muncullah sekelompok prajurit negara yang dipimpin oleh seorang alkemis dengan kemampuan pengendalian api. Dia adalah Roy Mustang. Tidak ingin di wilayah pengawasannya terjadi keributan, Ed dan pria itu langsung diamankan. Roy Mustang mengetahui kalau Ed sedang mencari batu bertuah itu guys. Meskipun batu bertuah berhasil dipegang oleh Roy Mustang, tapi sayang, pria yang memiliki batu bertuah itu akhirnya berhasil kabur. Dan di sini Roy Mustang membuktikan kepada Ed bahwasannya batu bertuah yang diburunya itu adalah palsu. Setelah kejadian itu, Roy Mustang memerintahkan Hawkeye agar membawa Ed ke markas wilayah timur untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Al yang tidak ikut dengan Ed secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Winry.
Untuk sekedar info ya guys, Winry adalah orang yang membuatkan lengan dan kaki protesisnya Ed. Lanjut pada scene berikutnya. Di saat proses interogasi berjalan, secara kebetulan Ed bertemu dengan seorang teman lamanya, yaitu Kapten Hedges. Ia tiba bersama dengan seorang jenderal yang bernama Hakuro. Jenderal Hakuro sangat terkesan dengan Ed dalam mengendalikan keahlian alkemisnya. Dan setelah proses interogasi selesai, Ed pun berbincang-bincang dengan Hedges setelah sekian lama tidak bertemu. Tak lama berselang, setelah mengetahui di mana keberadaan Ed, Winry pun datang menghampirinya. Ed terlihat sangat ketakutan dengan Winry karena lengan prostesis yang dibuat oleh Winry telah rusak. Waduh, bakalan ada perang dunia ketiga ini. Bercanda ya guys. Singkat cerita, Ed mendapatkan informasi mengenai transmutasi batu dan keberadaan sebuah laboratorium rahasia. Informasi itu ia dapatkan dari seseorang yang bernama Dr. Marco. Namun sayang, dokter tersebut mati dibunuh oleh seorang wanita jahat yang bernama Luz sebelum Ed mengetahui di mana lokasi laboratorium rahasia itu berada. Sekedar informasi ya guys, Luz merupakan salah satu makhluk buatan yang biasa disebut dengan homunculus. Sebagai temannya Ed, Hedges dan Cross pun bersedia membantu untuk mencari di mana keberadaan laboratorium itu. Dan akhirnya, Hedges pun berhasil mengetahui di mana lokasi laboratorium itu. Namun, secara mengejutkan, Luz pun datang untuk membunuh Hedges. Ia pun berhasil melarikan diri, meskipun dalam kondisi terluka parah. Namun itu hanyalah bersifat sementara, karena pada akhirnya Hedges pun mati ketika menghubungi seseorang untuk meminta pertolongan. Dan yang membunuhnya adalah Homunculus Envy, saudara dari Luz yang sedang menyamar menjadi Roy Mustang. Namun sebenarnya, Hedges masih sempat memberikan informasi pada saat ia meminta pertolongan melalui telepon itu guys. Dan ternyata ia sempat berbicara kepada Roy Mustang yang asli di mana letak lokasi dari laboratorium itu. Dan Roy Mustang pun langsung bergegas pergi menyelidiki lokasi tersebut guys. Ketika ia sedang menyelidiki lokasi itu, sangat disayangkan aksinya tersebut telah diketahui oleh Cross dan pasukannya. Namun ia menyadari ada yang tidak beres dengan Cross. Seketika, ia pun langsung membakarnya. Dan benar saja, ternyata Cross adalah Envy yang lagi-lagi sedang menyamar. Tak lama kemudian, tibalah Ed dan Hawkeye di lokasi itu. Karena sebelumnya Roy Mustang sempat memberitahukan keberadaannya kepada Hawkeye. Melihat Envy sedang terpojok, Luz dan saudaranya yang lain yaitu Gluttony muncul untuk membantu Envy kabur. Lalu terjadilah pertempuran kecil yang membuat Roy Mustang terluka akibat serangan dari Luz. Dan para homunculus pun berhasil kabur guys. Ketika Ed mengejar para homunculus dan tidak disengaja, ia pun akhirnya menemukan laboratorium tersebut. Di sana, Ed bertemu dengan seorang profesor jahat yang bernama Saul Tucker. Ed pun terkejut melihat Al dan Winry telah disandera oleh Saul Tucker. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Saul Tucker sudah mempersiapkan transmutasi manusia dalam skala besar untuk menciptakan para prajurit super. Namun secara tak diduga, Luz muncul dan langsung membunuh Saul Tucker karena ia merasa dikhianati oleh Saul Tucker dan atasannya yang ternyata adalah Jenderal Hakuro. Singkat cerita,
Akhirnya Jenderal Hakuro berhasil membangkitkan manusia buatan tersebut. Tapi sayang, ketika ia mendekati ciptaannya, ternyata tidak seperti yang diharapkannya guys. Manusia buatannya itu tidak dapat membedakan mana majikan dan mana musuh mereka. Dan pada saat itu, akhirnya Jenderal Hakuro mati dimakan oleh makhluk buatannya sendiri. Di sini, Luz memerintahkan Gluttony untuk mengatasi kekacauan ini dengan memakan para manusia buatan tersebut. Dan di sisi lain, Roy Mustang pun memerintahkan Hawkeye untuk mengerahkan semua prajurit agar membunuh para manusia buatan tersebut, supaya tidak keluar dan membahayakan warga sipil. Di saat yang sama, Roy Mustang pun mengejar Envy dan Luz yang kabur. Hingga akhirnya Roy Mustang pun berhasil membakar Envy untuk yang kedua kalinya. Tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, sepertinya akan berat untuk melawan Envy dan Luz secara bersamaan. Di waktu yang tepat, Ed pun berhasil menyusul Roy Mustang yang sedang bertarung dengan Envy dan Luz. Pada saat mereka bertarung, mereka menemukan kelemahan dari Envy, di mana kemampuan penyembuhan Envy berjalan lebih lambat dibandingkan dengan Luz saat Envy terbakar untuk kedua kalinya. Ini menandakan bahwa penyembuhan yang terjadi pada Envy berada pada titik akhir. Sadar akan hal tersebut, Luz berusaha mengulur waktu. Dan pada saat inilah Ed dan Roy Mustang mengetahui bahwa Luz dan saudaranya merupakan manusia buatan yang terbuat dari batu bertuah. Melihat ada kesempatan, Roy Mustang pun berupaya membakar Envy untuk yang ketiga kalinya. Dan ternyata dugaan mereka itu benar guys. Envy tidak bisa melakukan regenerasi lagi terhadap tubuhnya yang telah terbakar untuk ketiga kalinya. Tapi sayang, setelah membakar Envy, mereka pun tak berdaya terkena serangan dari Luz. Ed terkena tusukan dari jarinya Luz, dan Roy Mustang pun sudah tidak bisa bergerak lagi akibat lukanya yang cukup parah. Tapi secara mengejutkan, muncullah Al yang datang membantu. Dengan serangannya, Al berhasil mematahkan jari Luz yang menancap di tubuh Ed. Dan disitulah sekali lagi, Roy Mustang mengetahui kelemahan dari Luz. Ketika Luz sedang merintih kesakitan akibat lukanya, dan dengan sisa kekuatan yang ada, Roy Mustang pun langsung bangkit dan membakar Luz. Tidak cukup sekali, dengan serangan bertubi-tubi, ia pun membakar Luz dengan kekuatan penuh. Tak hanya sampai di situ, ia pun mencabut batu bertuah yang ada di dalam tubuh Luz sebagai pembalasan atas kematian Hajaz. Hingga akhirnya Luz pun mati guys. Setelah sekian lama, Ed pun berhasil mendapatkan batu bertuah itu. Tapi ia pun merasa ragu untuk menggunakan batu tersebut setelah ia mengetahui kebenaran dari batu bertuah itu. Namun ketika ia melihat Al, ia pun membulatkan tekad untuk menggunakan batu tersebut agar bisa mengembalikan tubuh Al. Dengan penuh keraguan-raguan, ia pun masuk ke dalam gerbang kebenaran. Setibanya di sana, ia bertemu kembali dengan makhluk penunggu gerbang kebenaran yang telah merenggut tubuh Al. Dan di sana pun ia bertemu dengan tubuh Al. Ia melihat tubuh Al juga sudah tumbuh menjadi sosok pria dewasa sepertinya. Tetapi, ketika ia ingin menukarkan batu tersebut dengan tubuh Al, Ed kemudian berubah pikiran guys. Dengan berat hati, ia pun berkata pada tubuh Al bahwa ia akan kembali lagi mencari cara lain untuk membawa tubuhnya Al dari sana. Karena ia sadar, hal itu tidak sebanding dengan mengorbankan jiwa manusia yang ada di dalam batu itu untuk ditukarkan dengan tubuhnya Al. Dan cerita pun berakhir. Demikianlah alur cerita video kita kali ini ya guys.
Semoga Sobat Movies bisa terhibur dan mengerti dengan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya ya guys. Bye bye.